Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat muslim yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba mentadabburi dan belajar bersama tentang satu ayat, yang ayat ini kemudian kewajiban puasa disyariatkan kepada kita semua. Dan insya Allah ayat ini sebenarnya sangat masyhur, ya, sangat ma'ruf di tengah-tengah kita, dan mungkin di antara kita dari SD kemudian sudah menghafal ayat-ayat ini. Oke. Kita akan mencoba mentadabburi, mempelajari ayat 183 dari suratul Baqarah tentang syariat puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan sebuah nida, dengan sebuah panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu sebuah nida, sebuah panggilan khas kepada orang-orang yang beriman. Jadi nidaul khas lil mu'minin. Ini adalah sebuah panggilan yang khas kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya beriman. Tatkala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengomentari tentang ayat yang dimulai dengan sebuah nida atau panggilan khusus, termasuk ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, beliau kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa tatkala ada nida seperti ini, panggilan seperti ini, maka kita wajib memasang telinga kita, memperhatikan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena setelah panggilan ini pasti ada sesuatu pesan yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Jadi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kutiba atau furida, diwajibkan, ya, telah ditetapkan sebuah kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Apa itu semua? Yaitu alaikumus syiyam, kepadamu untuk berpuasa. Ya, diwajibkan kepada kita orang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, ya, sebelum kaum muslimin, ya, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik, sahabat muslim yang Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba memahami, mentadabburi ayat ini. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kita, sebelum kamu. Jadi puasa, syariat puasa adalah, kewajiban berpuasa adalah bukan cuma diwajibkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Bahkan sebagaimana dikabarkan oleh ayat ini, bahwa kewajiban berpuasa juga sudah diwajibkan orang-orang sebelum kita, ya kan? Min qablikum di sini maksudnya adalah para nabi dan orang-orang dan umat-umatnya. Ya, termasuk kemudian adalah kewajiban itu juga disyariatkan mulai dari Nabi Adam, ya, dan semua nabi dan umatnya juga diwajibkan. Cuma kemudian yang berbeda adalah bagaimana teknis berpuasanya kaum beriman, kaum muslimin dan kaum sebelumnya. Kemudian menarik untuk dipahami, sahabat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, natijah atau hasil atau ahdaf yang diharapkan dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun,
Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari kata la'alla, ya, la'alla adalah merupakan sebuah taraji indal mukhatab. Jadi pengharapan kepada orang-orang al-mukhatab yang kemudian diberikan seruan. Seruan itu kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ada ahdaf, ada goals yang ingin kita dapatkan setelah kemudian kita menjalankan perintah berpuasa ini, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sahabat muslimin Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian ini yang harus kita pahami. Tidak semerta-merta kemudian orang yang berpuasa kemudian yahsuluna ila martabatit taqwa. Tidak semua kemudian orang yang berpuasa kemudian mendapatkan derajat atau martabat ketakwaan. Ya. Karena ini bukan sesuatu yang mutlak. Jadi tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan predikat takwa. Ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, sahabat muslim dan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kemudian Rasulullah SAW juga kemudian mengabarkan kepada kita bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Bahwa betapa banyak kemudian orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Puasa seperti apakah yang orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa? Ya, dia cuma dapat haus dan lapar, yaitu orang-orang yang hanya memperhatikan apa-apa yang membatalkan puasa tapi tidak memperhatikan apa-apa yang bisa merusak puasanya. Ya, seperti mungkin bahas puasanya orang anak-anak kecil, ya, mereka cuma belajar untuk menahan lapar atau menahan hawa nafsunya dari untuk tidak minum dan tidak makan. Tapi lebih dari itu, ya, untuk mendapatkan derajat al-husul ila martabatit taqwa, untuk mendapatkan derajat takwa kemudian kita juga harus memperhatikan apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu kemudian bukan hanya menghindari apa-apa yang dilarang, tapi yang bisa merusak puasa, yang bisa membatalkan puasa, tapi juga bisa menghindari apa-apa yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Contoh, misalkan mereka yang berpuasa tapi kemudian tidak sholat, mereka kemudian berpuasa tapi kemudian tetap bergibah, atau hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Ya. Karena juga di hadis yang lain Rasulullah kemudian mengabarkan bahwa merugilah orang-orang yang kemudian mendapatkan puasa walam yukfar lahu. Ya, mendapatkan puasa, ikut berpuasa, ikut salat tarawih, tapi kemudian lewat Ramadan dosanya tidak diampuni. Nauzubillahi min zalik. Baik sahabat muslim yang Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kemudian kita dengan penuh harap, dengan penuh raja pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang muttaqin, la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diharapkan dari perintah dan syariat puasa itu sendiri adalah al-husulu ila martabatit taqwa. Hadanallahu wa kum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.